Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani, rohani, ya, dilancarkan segala aktivitasnya, diberkahi segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, to the point aja. Pada kali ini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya, dari teman-teman yang lain, menyangkut daripada Pi Network ya. Rata-rata sih memang yang banyak pertanyaan itu dari Pi Network ya. Yang pertama, pertanyaan pertama ini ada teman-teman yang menanyakan tentang mainnet ya. Selalu bertanya, "Bang, mainnetnya kapan? Bang, mainnet kapan? Bang, mainnet," gitu kan. Tanggal bulan, mainnet kapan, terus seperti itu. Tapi sebetulnya bukan hanya Pi Network ya, ada beberapa miner daripada aplikasi lain seperti Bitcoin Hunter, kemudian Corecoin. Nah, itu selalu ditanya kapan gitu, kapan mainnet. Sebenarnya gini, pemahamannya teman-teman ya, sebuah project kripto itu, makanya saya coba bangun video ini dari awal, bagaimana saya mempola agar tidak pun sempurna tetapi dirapihkan urutannya, bahwa jauh-jauh sebelumnya ada video saya tentang bagaimana memahami untuk pembuatan kripto, syaratnya apa ya, kemudian tata cara membuat kripto itu seperti apa ya, sekemampuan aja sih sebetulnya, karena saya juga artinya belum pernah melakukan kripto itu ya, jadi belum pernah melakukan pembuatan kripto, tetapi ada teori-teori yang kita pelajari ya, kita bisa pelajari, kita bisa pahami langkah-langkahnya, dan saya sharingkan seperti itu. Dan banyak materi itu yang kita dapat itu gampang. Untuk zaman sekarang kan mudah ya, kita cari ilmu, kita cari apa namanya, cara-caranya seperti apa, itu banyak banget di internet ya. Jadi saya coba pelajarin, akhirnya saya tuangkan dalam satu video, jelaskan, diurutkan satu, kemudian ada tentang gas fee-nya dan lain sebagainya, transaksinya, regulasinya, terus semua diurutkan. Jadi ketika sebuah project ini dibangun ya oleh sebuah developer, artinya memang jelas ujung-ujungnya itu mainnet teman-teman ya, mainnet. Namun tidak bisa serta-merta kita sebagai miner ya, terlebih saya follower biasa, artinya bukan follower yang memang dekat dengan waktu daripada open projectnya. Jadi saya misalkan anggaplah project udah buka bulan ini, saya baru gabung 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian, itu kan rentan waktunya masih lama. Ada yang memang sudah join di awal sekali, itu anggaplah bisa dikatakan itu senior ya, seperti itu misal. Nah, jadi hal-hal semacam itu, keputusan yang menyangkut dengan apa namanya, dengan mainnet itu nggak bisa kita tahu tanggal, jam dan lain sebagainya. Terlebih ketika kita tahu aturan bagaimana cara membuat kripto ya, regulasinya ya. Tidak bisa misalkan oke 2 minggu lagi, kendati pun ada ya, ada developer yang sudah mengutarakan seperti itu, tapi ternyata mundur, akhirnya miner kecewa kan begitu. Akhirnya kesana kemari lah ngomongnya kan seperti itu ya. Sebetulnya yang saya selalu bilang di video saya sebelumnya, kitanya yang harus paham bahwa sebuah proses itu, sebuah teknik yang sifatnya teknikal itu, ketika memang kita tidak nyemplung di dalamnya dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, kendalanya, teknisnya seperti apa ya, bobot kendala atau mungkin problem yang dihadapinya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Artinya kita harus bisa melihat itu proses, terlebih hal ini kita menerima dengan mudah gitu loh. Kita hanya mining saja, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi, kita mining hanya melakukan handphone teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menanyakan kapan mainnet, itu salah sasaran kalau nanya ke sama-sama pionir ya, atau ke sama-sama miner aplikasi apapun itu ya. Semua aplikasi mining apapun itu tidak bisa, kalaupun ada yang bilang oh segini ya, itu artinya dia mendapatkan signal, mendapatkan ciri-ciri tanda, atau memang ketika sudah dekat dan ada informasi resmi daripada developer baru biasanya disampaikan. Tapi kalau memang belum ada dari developer ya pasti nggak bakalan bisa jawab teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ini tentang marketplace ya, yang semakin hari semakin bertambah banyak hal-hal baru ya, maksudnya marketplace baru lahir ya, kemudian di berbagai negara, baik di UK ya, United Kingdom, kemudian di USA atau di China, di Vietnam, itu luar biasa. Dan ya yang Tokopedia yang kemarin KPIG itu yang kemarin di launchingkan ya di Jakarta di Hotel Oasis ya. Itu yang saya tahu dari datanya, yang saya coba cek itu ya, itu memang mungkin ada kerjasama dengan Vietnam. Ya tapi saya sih nggak tahu. Sorry Vietnam apa Thailand ya kemarin ya? Vietnam kalau nggak salah. Iya benar Vietnam. Untuk realnya apakah memang murni daripada Indonesia ya, Indonesia yang buat, kemudian pemasok barang daripada persiapan untuk para pionir yang melakukan barter itu dari Indonesia full, itu juga saya nggak tahu karena memang saya tidak berkecimpung di dalamnya. Artinya saya hanya mendapatkan informasi dan beberapa data yang saya gali bahwa memang ini masih belum ada sambungan daripada transmisi elektronik ya dengan teknologi Web 3.0 ke pihak Kortim, karena memang belum ada. Satu, aplikasinya juga belum ada informasi untuk SDK-nya. Sementara SDK dari beberapa bulan yang lalu kan memang sudah ada di informasikan ya, seperti Chain Mall. Adapun yang sudah terpasang SDK. Nah, ketika Anda bertanya SDK apa Bang? Nah, SDK sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi saya yang sudah saya jelaskan, saya untuk tidak melebar lagi ya, karena saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi ketika SDK sudah terpasang, artinya itu pun belum normal ya, apalagi yang memang belum ada SDK ini kan tentunya ada pengajuan kepada Kortim, baru SDK itu di ACC ya, diluncurkan, dikaitkan lah, artinya simpelnya seperti itu. Sudah terkait belum? Untuk apa? Untuk keamanan daripada transaksi ya. Keamanan dari transaksi setiap platform yang ingin berkontribusi dengan ekosistemnya Pi Network, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada bahasa ilegal ini itu segala macam yang pchainmall.com ya, itu sebenarnya UK ya, United Kingdom, itu di situ di websitenya tertera jelas bahwa hanya untuk regional UK, tertulisnya di situ. Jadi hanya untuk negara United Kingdom di sana, di Inggris sana. Jadi jangan serta-merta kita langsung bilang hati-hati ya, kan di grup banyak banget tuh. Hati-hati katanya, ini tidak ada kaitan dengan Pi Network, ini segala macam babla, betul. Tetapi kita jangan suudzon dulu. Artinya memang SDK belum ada, mereka itu kan baru, satu itu. Yang kedua juga ya, ketika pun mereka ternyata scammer ya, yang penting kan kita tidak melakukan transaksi di dalamnya ya, kita safety, aman, ambil aman aja. Ya seperti itu, karena saya cek juga untuk pchainmall.com ini bukan pchainmall tapi picahin saya lupa tulisannya, tapi mirip ya pchainmall.com itu belakangnya .com. Seketika saya cek memang dia itu ada keterangan di bawah hanya untuk UK regionalnya hanya untuk Inggris gitu loh. Jadi ngapain juga kita ibarat kata menyebarkan berita bahwa hati-hati segala macam di negara kita, kok lawang dia juga di sana kok bisa ordernya kan gitu ya. Satu itu, jadi hati-hatilah teman-teman. Artinya kita berkomentar juga takutnya malah menyesatkan orang pemahamannya ya, secara kita tidak sadar, walaupun tidak ada niat menyesatkan, tapi tanpa kita sadari karena minim informasi akhirnya membelokkan daripada asumsi orang. Itu yang saya khawatirkan ya. Nah, untuk marketplace ini sebetulnya teman-teman ya, artinya kuncinya yang pertama jelas untuk keamanan SDK. Kuncinya yang pertama, ketika memang sudah tersambung dengan Kortim SDK-nya, artinya transaksinya sudah terhitung aman teman-teman ya. Dan untuk masalah harga, marketplace apapun untuk saat ini Enclosed Mainnet, memang Kortim bilang itu diserahkan kepada komunitas, artinya kepada para pionir, terserah mau masang harga berapa ya. Akhirnya apa? Ketika ada ketimpangan harga di setiap marketplace itu berbeda, akhirnya banyak asumsi bahwa ini penyerap koin, ini itu segala macam. Akhirnya banyaklah asumsi-asumsi seperti bola liar ya di luaran sana. Setiap aplikasi
Itu luar biasa sekali ya. Jadi luar biasa banyak terbelokkan, artinya seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita berpikir sebetulnya, nah sampai saat ini yang sudah tersambung SDK pun itu belum optimal, belum ada yang betul-betul optimal, terbukti ada transaksi dari platform ini seperti itu misalkan. Saya punya pikiran begini, ya entah ya betul atau tidak, ini kan hanya pikiran saya pribadi. Kenapa ini mundur ya? Karena memang kemungkinan besar ini akan langsung dalam satu gebrakan. Mungkin ya, tapi ya salah satu syarat untuk open minded itu total ya, open minded total itu kan memang salah satu syarat terbesarnya adalah KYC. KYC ini digeber, sekarang lagi digeber sama Kortim ya. Karena memang itu harus minimal kalau nggak salah sekitar lebih daripada 60% sampai 80% itu sudah ter-KYC, sudah lolos, artinya seperti itu. Kalau memang itu belum tercapai ya mungkin bisa mundur lagi. Ya untuk data realnya kita nggak bisa berasumsi, data realnya Kortim yang pegang, kita nggak tahu ya seperti itu. Jadi mungkin apakah ini akan dibarengkan, karena ketika ini dibarengkan dengan open minded artinya marketplace semua akan satu harga ya, termasuk mungkin nanti ada lahirnya perbankan yang menyangkut dengan perbankan jika memang ini dapat diakui oleh semua negara yang akan berhubungan dengan perbankan, artinya kita bisa mencairkan di bank apa seperti itu dengan koin ini, bisa saja. Memang ada isu seperti itu kan. Nah, tetapi lagi-lagi asumsi itu jangan ditelan mentah-mentah. Yang membuktikan hanya waktu. Kita boleh menyimpan informasi itu, tetapi artinya jangan dijadikan sebuah kepastian, teman-teman ya. Nah, jadi saya sih merasa open minded itu mungkin akan berbarengan, tapi ya Allah alam ya. Ini jangan ditelan mentah-mentah juga. Karena logikanya kan akan satu harga. Nah, ketika itu satu harga, si marketplace ini selain daripada 10 yang dapat di hackathon, posisi 10 terbesar itu kan itu banyak, ratusan bahkan ribuan marketplace di dunia ini. Di tiap negara itu lebih dari 1-2 marketplace itu banyak berlahiran. Nah, itu akan jadi underlay. Saya bilang tempo hari pernah membahas tentang underlayingnya Pi Network, karena memang yang saya lihat adalah underlying ini dibentuk selain daripada komoditas, dilihat dari utilitas yang ada ya, yang terbangun. Nah, ketika ekosistemnya berjalan, underlyingnya itu ya utilitas itu berapa banyak kan seperti itu. Nah, itu akan menjadi sebuah kekuatan, sebuah power ya. Tapi ya entahlah untuk pemikiran yang lain, tapi itu kan pandangan saya, paradigma saya terhadap ekosistem yang dibangun oleh Pi Network ya. Makanya untuk saya pribadi memang maaf jujur saja, tapi asumsi saya artinya tidak untuk dikonsumsi, menjadikan sebuah konsumsi yang pasti, jangan ya. Jadi ini hanya asumsi saya, bahwa kenapa saya selalu merasa nilai atau value daripada Pi Network ini, mohon maaf, sulit bagi saya mempercayai Pi Coin ini sangat murah. Sulit bagi saya untuk mempercayai bahwa Pi Network ini hanya sekedar $10 atau bahkan di bawah itu sulit bagi saya, dan malah saya kebalik, itu yang tidak masuk akal buat saya, seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman, untuk harga yang di marketplace ya, itu saya rasa untuk saat ini belum fix semua teman-teman, karena memang belum normal ekosistemnya ya, belum aktif total. Jadi kita lihat aja nanti by time. Oke. Kemudian selanjutnya ya, poin yang ketiga adalah ada beberapa bank dunia ya. Saya dapat informasi ada beberapa perbankan ya di dunia lah, yang siap kerjasama dengan Pi Network, katanya seperti itu ya. Tapi terlepas daripada itu, kita pun bukan orang ekonom, tetapi saya melihat ini memang sebuah peluang ketika dunia perbankan ya semua menjadi rahasia umum bahwa daya konsumsi daripada energi dan biaya itu luar biasa kalau untuk yang konvensional ya, artinya di luar kripto. Nah, kripto ini menjadi salah satu solusi teman-teman.
Ya seperti itu. Jadi ya wajar lah kalau memang ada, termasuk perbankan Cina juga ada yang memang sudah siap, artinya berkolaborasi ya dengan adanya Pi Network seperti itu. Nah, dan uniknya ya selain dari perbankan, kenapa perbankan kok melirik? Mungkin background daripada Pi Network selain daripada foundernya alias Nicholas dan Cheng Daofan, mungkin background daripada sponsor Pi Network ini mereka sudah mengetahui sebetulnya. Ya kita aja orang awam yang memang minim informasi, termasuk saya misalkan hanya berpikir ini dari sini, ini hanya informasi dari media saja. Sementara orang-orang elit di luaran sana mungkin real datanya dapat gitu loh. Nah contoh misal sponsor utama dari Pi Network ketika di medsos ada yang bilang bahwa ini kan Amazon, sulit dipercaya bagi kita. Karena memang ketika kita klik Amazon, di Amazon juga nggak ada harganya Pi Network segala macam bla bla. Namun saya kaget juga ada media elektronik televisi di Amerika Serikat mengatakan bahwa sponsor terbesar adalah Amazon dan StarX. Ya jelas kalau StarX saya juga memang dari awal sudah meyakini karena memang itu milik Nicholas juga kan, foundernya Nicholas juga. Nah ini Amazon itu sahabatnya Nicholas. Saya memang dari awal juga cenderung kemungkinan nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama, artinya seperti itu. Nah namun di media televisi Amerika ini luar biasa, langsung mengatakan bahwa sponsor terbesar salah satunya ya Amazon, seperti itu ya. Ya sponsornya banyak sebetulnya dan lain-lain lah. Artinya ada informasi banyak tuh perusahaan-perusahaan di Amerika, perusahaan-perusahaan di negara lain juga yang betul-betul di backgroundnya sebelum marketplace lahir ya, Pican modal dan sebagainya belum lahir, itu mereka sebetulnya sudah siap. Di belakang layar itu sudah siap, sudah ready, ekosistem itu udah betul-betul terbentuk. Seperti itu ya. Jadi kendati pun memang marketplace yang dibangun oleh pionir itu minim, misalkan hanya 5, hanya 4, mereka nggak khawatir sebetulnya teman-teman, karena memang di belakang layar ini yang bermain ini, yang tidak di up ke publik ini, yang apa namanya, yang akhirnya menjadi isu-isu bola liar tanpa data ini, yang akhirnya ya rame, heboh kan, ini begini, nggak mungkin, banyak yang nggak percaya akhirnya gitu. Tetapi saya melihat ada satu cercah informasi ya, celah informasi ini, saya pikir ya ternyata ketika dicari relevansinya, oh jangan-jangan betul ini, ternyata ini di sini ada, ini begini, nah, seperti itulah artinya teman-teman ya. Saya nggak terlalu detail juga, nggak usah detail terlalu panjang. Oke, sorry teman-teman. Kemudian di sini menariknya untuk masalah strategi ya, strategi daripada ekonomi. Kendati pun saya bukan ahli ekonom ya, tapi saya melihat bahwa sebuah peperangan ini sedang terjadi teman-teman. Jadi bukan hanya bedil-bedil saja, tapi ini merupakan strategi perang ekonomi ya. Jadi seolah-olah jadi ini sedang membangun sebuah senjata baru ya, membangun sebuah senjata baru, di mana senjata ini penciptanya juga backgroundnya bagus, hasil senjatanya bagus, akhirnya jadi bahan rebutan. Ini yang jadi yang menarik buat saya. Saya melihat ini jadi bahan rebutan. Karena kenapa? Rebutan lah dengan banyak-banyakan pionir dan marketplace seperti itu ya. Jadi kemudian juga platform-platform di berbagai sektor. Karena kenapa? Nantinya kan menjadi berkuasa ya, salah satu jalan untuk menguasai ekonomi dunia. Ketika memang ini nanti ya approve di kancah ekonomi dunia, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa kenapa saya melihat ini adalah salah satu senjata yang diperebutkan yang banyak ya. Kalau ngomong-ngomong perang, memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi ini, yang apalagi berkaitan dengan blockchain, ini sudah banyak teman-teman informasi dari kemarin-kemarin itu kan. Yang pertama di Cina itu satu kota akan dibentuk kota blockchain seperti itu. Kemudian yaitu juga blockchain yang di Cina ini kan disokong juga dengan investor dari Arab ya, dari Timur Tengah.
dari Timur Tengah untuk dana untuk ininya ya, untuk membangun, untuk investornya membangun kota blockchain di Cina. Luar biasa, karena adopsi teknologi ini terlihat ke depannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua juga di Korea, teman-teman. Di Korea ini, di ibu kota ada satu mall, ibu kota baru Korea ini ada satu mall besar, dan launchingkan di tahun 2022 ini, kemarin Maret apa April udah dibuka resmi bahwa mall itu tidak menerima pembayaran uang fiat. Artinya pembayarannya menggunakan kripto apapun. Artinya di sana ada Bitcoin, Ethereum segala macam, tapi masuk mall itu pembayaran menggunakan kripto. Minimal uang digital. Artinya uang digital itu ya mungkin kalau untuk Korea kan won ya. Mungkin apakah sudah ada di sana menggunakan digital? Artinya tetapi informasinya di sana fokus di kripto pembayarannya. Luar biasa. Itu untuk Korea. Kemudian Amerika, jelas. Ini Amerika ini melalui jalur IMF. Memang yang informasi yang kita dapat, mungkin teman-teman juga udah mendapatkannya ya. Melalui IMF, arahnya itu ya kita bisa baca lah. Kalau udah berhubungan dengan IMF, arahnya ke global currency. Ini yang apa namanya, yang mana kita tahu IMF kan udah kakinya udah di beberapa negara kan gitu. Nah sekarang kalau melalui jalur itu, tetap kan Amerika nggak mau kalah saing lah, artinya dengan China yang membentuk satu kota blockchain ya. Kemudian sekarang terlebih untuk pionirnya paling banyak kan, seperti itu ya. Ini makanya kan ya kita lihat saja lah, by the time, maybe next time kita akan mendapatkan bukti teman-teman ya. Jadi hal semacam itu bolehlah untuk kita pahami, tetapi artinya kita melihat apakah memang percepatan daripada mainnet ini, kenapa kok terasa, misalnya teman-teman merasa kok mundur lagi ya kita kan teknisnya nggak tahu. Ini hubungannya bukan hanya sekedar developer sama pionir saja teman-teman, gitu loh. Ini hubungannya dengan teknologi yang tingkatannya bukan regional lokal tapi global. Terlebih ketika ini dilirik oleh perbankan dan beberapa negara, nggak bisa asal. Artinya disinilah tingkat kesulitan daripada developer, bagaimana sesempurna mungkin agar diadopsi dengan baik adanya oleh seluruh negara. Artinya seperti itu. Namun yang jadi perkara ini siapa duluan gitu loh. Siapa duluan yang memang memegang kendali daripada desentralisasinya Pi Network ini. Maksudnya memegang kendali ini bukan berarti sentralisasi ya, tapi artinya mendominasi lah gitu. Nah, nanti di sana ada dominan daripada holdernya, kemudian di sana dominan daripada marketplace-nya, platform-platform lainnya, seperti itu ya. Nah itulah diantaranya kira-kira. Kemudian poin yang keempat, sebenarnya teman-teman ini jika memang masih dirasa masih panjang ya saya mohon maaf, kita bagi dua ya, bagi dua saja. Poin yang keempat, ini tentang aturan pengumuman listing di exchanger teman-teman ya, aturan pengumuman listing di exchanger. Mungkin ini kita di part 2 saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf ini untuk part 1 karena sudah hampir mau 30 menit. Saya mohon maaf nih karena terlalu panjang juga saya nggak enak. Jadi teman-teman bisa alokasikan waktu pembagiannya aja kalau memang mau denger ya. Maksudnya kita mau sharing nih, mau berbagi, artinya tidak terlalu banyak makan waktu. Artinya sesempatnya saja. Oh ini video ini, nanti lanjutannya kapan gitu lah teman-teman ya. Oke sementara ini aja yang dapat saya sampaikan, baru sampai masalah ekonomi ya, pemanfaatan daripada koin Pi Network ini oleh beberapa negara dan bagaimana ke depannya kita akan lihat. Untuk pertanyaan tentang aturan pengumuman listing bank, listing di exchanger mana, nah itu di part 2. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.